Selamat datang di Mas Mansur Channel, kawan-kawan pecinta sejarah, budaya, dan politik. Mas Mansur Channel, lereng Mahameru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun berada, yang ada di Nusantara, yang ada di Malaysia, penonton kita terbanyak juga ada di Amerika Serikat, Taiwan, Saudi Arabia, Hong Kong, dan lain-lain tempat yang ada di belahan bumi lainnya. Kali ini Mas Mansur Channel ingin mengangkat sebuah cerita, sebuah informasi penting terkait pusaka-pusaka Nusantara. Nah, beberapa waktu yang lalu Gunung Mahameru atau Gunung Semeru juga telah mengeluarkan lahar panasnya yang luar biasa, yang menggegerkan dunia. Nah, kebetulan hari ini kita ada informasi terkait pusaka-pusaka yang berasal dari telatah Mahameru. Kebetulan seperti itu. Nah, kali ini saya masih bersama seorang pengamat pusaka, juga pegiat. Beliau tidak hanya mengamati tapi pegiat juga, dari Padepokan Lumpang Joyo di Lumajang atau Lamajang Tigang Juru ini di telatah Mahameru. Barangkali seperti itu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu ini. Selamat sore ini Kang. Sore Pak Mansur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lama enggak berjumpa, kita sibuk masing-masing pada waktu bencana ini. Iya. Kali ini kebetulan kita ingat sebagai orang Nusantara itu, namanya Mahameru itu ketika murka itu ada berbagai cara, ada yang ritual, ada juga yang Muslim juga melakukan sholat istighosah, yang Hindu melakukan upacara atau ritual paneduh jagat dan sebagainya. Nah, yang dari Jawa mungkin ritual-ritual ruatan bumi dan sebagainya. Namun orang lupa bahwa kita juga punya informasi penting Mahameru terkait pusakanya. Kebetulan kali ini kita mengambil gambar di telatah atau di lereng timur Mahameru persis. Di ujung sana itu Mahameru yang tertutup ya Kang ya, tertutup oleh awan. Jonggring Salakanya agak tertutup, tapi tempat ini desanya Pasru Jambe merupakan desa tempat para resi, yang di desa ini juga ditemukan 24 prasasti, tempatnya mandala-mandala atau tempat pendidikan para brahmana resi. Nah, barangkali informasi yang bisa kita dapatkan dari Kang Wanto, apa yang akan diungkapkan informasi tentang pusaka Nusantara hari ini? Berbicara masalah pusaka di Nusantara, khususnya di telatah Semeru, memang tidak bisa terlepas dari sebuah pusaka dan karya-karya yang masih ada, Pak Mansur. Kalau kita kaji atau kita amati, bahwasannya di Nusantara ini banyak sekali pusaka, cara terbentuknya. Nah, untuk pusaka-pusaka yang ada di Lamajang, khususnya di telatah Semeru, atau boleh dikatakan adalah pusaka terbitan dari Semeru, itu mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas mungkin unik atau bagaimana kok? Ya, dari cara terbentuknya, ya kita bicara masalah terbentuknya sebuah pusaka. Kalau kita amati, pusaka yang ada di Nusantara itu beraneka ragam terbentuknya. Ya, mulai dari pandai, mulai dari sang empu, mulai dari pengrajin. Nah, itu yang kita bicarakan. Nah, di sini kita akan bicarakan tentang pusaka Semeru. Wah, menarik. Ada kali para penonton kita dimanapun di belahan bumi hari ini pengen tahu juga. Kalau kemarin kan
kita banyak menginformasikan tentang letusan, korban, barangkali kepedulian kita, kegotong royongan kita, sampai ritualnya. Hari ini kita akan membicarakan pusaka dari Semeru ya. Iya, betul. Monggo Kang Wanto. Memang keunikan dari sebuah pusaka yang ada atau boleh dikatakan tersebar di Semeru Lamajang ini. Pertama adalah cara terbentuknya. Ya, cara terbentuknya pusaka Semeru itu lain daripada yang lain menurut saya, yang saya ketahui dari para leluhur atau dari sumber-sumber referensi yang saya terima. Bahwasanya kalau pusaka yang lain itu terbentuknya adalah melalui besalen yang ada empunya gitu. Besalen itu apa? Mungkin Tempat pembuatan keris, Pak Mansur. Tempat pembuatan keris. Tapi kalau khusus keris Semeru itu tidak ada. Nah, terus gimana kalau tidak ada, Kang? Nah, itu maka keunikannya. Ya, jadi yang membuat keris itu bisa pertama dari pengrajin, Ya. empu, terus sang pertapa atau resi. Nah, ini tergolong dari pusaka-pusaka tayuhan buatan sang resi, Pak Mansur. Kali ini kita akan menggali informasi, mengangkat ceritanya pusaka buatan resi. Iya, Monggo, resi. monggo. Pusaka Semeru itu memang tidak punya besalin, jadi dia diterbitkan oleh seorang pertapa atau resi yang menghendaki ingin membuat sebuah pusaka untuk para murid-muridnya. Jadi dia hanya melakukan suatu meditasi dengan kun jadi, dengan apa yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ya kemungkinan di situ dulu memang orang-orang itu kan lebih dekat dengan Sang Maha Agung. Jadi setiap apa yang menjadi kehendaknya pasti jadi. Nah, itulah kelebihan dari pusaka-pusaka Semeru. Terus bentuknya itu tidak terlalu panjang dan sangat sederhana sekali. Dan yang saya jumpai itu bentuknya adalah semacam patrem, jadi kurang dari 20 cm. Dan pamor yang terbentuk itu bukan rekan, tetapi tiban. Artinya pamor yang tersebar dalam sebuah pusaka itu terbentuk secara alamiah, tanpa kehendak si pembuat. Jadi istilahnya kun jadi dengan meditasi sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah pusaka yang dihendaki. Pamor tiban ini ya. Pamor tiban. Pamor tiban ini. Nah, terus banyaknya pusaka untuk jenis-jenis empu Semeru, orang mengatakan seperti itu, pusaka Semeru itu tidak banyak, Pak Mansur. Tidak banyak. Masalahnya kalau diterbitkan banyak, ya kalau kita kaji lagi masalah pembuatan pusaka memang harus ada tahap-tahap tertentu dan hari-hari tertentu. Kalau seorang empu yang memang benar-benar empu pembuat keris itu 1 tahunnya cuma 2 atau 3, Pak Mansur. Itu. Jadi kalau pusaka Semeru itu tidak. Jadi hanya gimana ya, special edition lah, limited ya. Jadi penyebarannya tidak terlalu banyak gitu. Barangkali penasaran juga kita ini ya, yang dipegang Kang Wanto ini barangkali salah satunya. Ya, salah satunya mungkin demikian lah ini. Barangkali pemirsa juga ingin tahu. Nah, bentuknya sangat sederhana sekali, Pak Mansur. Hanya terdiri dari pijetan. Terus dapurnya ini lurus, ya ini sebagian dari sepertiga ujungnya sudah aus. Tidak ada looknya ini ya? Tidak ada. Ini termasuk keris lurus ini, dapur ini kalau, brojol. Dapurnya brojol? Ya, dapur brojol untuk melepaskan dari sebuah kesulitan, intinya seperti itu. Dan pamornya ini rupanya tunggul kukus, Pak Mansur ya. Tunggul kukus, dan terus ada combongnya atau lubangnya. Ini filosofinya adalah untuk mempersatukan hal yang sudah pecah menjadi satu lagi dan mampu menembus di ruang. Diharapkan yang memegang ini selalu tanggap sasmito dan mampu menembus ruang-ruang goib seperti itu. Bentar, yang kita tanya dapur apa? Tunggul kukus. Dapur brojol tunggul kukus itu apa artinya tunggul kukus? Ya, ini membesarkan kan, Pak Mansur. Ya, di sininya. Iya, itu. Ada combongnya, ada lubangnya ini ya. Lubang ini tanpa rekan ini tiban, Maksud jenis-jenis tiban. Jenisnya tiban itu tidak ada pamor yang bagus ya? Ya, maksudnya terbentuknya itu tanpa rekan, jadi berjalan sesuai dengan
alamiah gitu loh, Ya. alamiah pembentukannya, tapi tanpa ada rekayasa dari sang pembuat. Ya. Nah, karena yang pembuat adalah seorang pertapa atau resi, jadi dia tidak mengedepankan eksoterik, tapi mengedepankan esoteriknya, isi dari sebuah pusaka itu. Kira-kira ini dibuat era atau tangguhnya pada Kalau dia dari jenisnya, Iya. ini masih tangguh-tangguh era pengaruh dari Majapahit, Bang. Iya, Majapaitan ya ini. Majapaitan. Ya Saya memang agak- bentuknya sederhana sekali, Saya tapi agak tidak merinding mengurangi. karena di Semeru juga ini kita Ah. membuka ini ya. Ini agak aus ya. Ada out, ya wajar toh, ya karena kesepuhan sebuah pusaka. Jadi termakan oleh sebuah waktu ya, masa. Tapi Ya. ini sudah memenuhi syarat untuk sebuah pusaka dikategorikan ini sudah ada unsur besi, ada unsur pamornya, ada gitu. Terus dapurnya sudah mengikuti dapur gitu. Jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi tidak mengutamakan eksoterik, tapi mengutamakan esoterik atau isi dari sebuah pusaka itu untuk keris-keris Semeru seperti itu, Pak Mansur, yang saya ketahui. Ya, barangkali untuk karena ini dibuat di tlatah Mahameru atau Ya. di tlatah oleh empu Semeru, barangkali terus ini manfaatnya untuk ketika ada Mahameru bisa untuk ruatan atau apa ke depannya barangkali. Ya, kalau mengenai itu sebetulnya dikembalikan pada si pemegang. Ya. Dikembalikan pemegang, terus kita menyelesaikan, oh keris ini sebetulnya mampu untuk isi doa dan harapan ya, yang ada dalam pusaka ini sesuai lah kalau ada misalnya ada bencana, perlindungan. Intinya pusaka adalah isi doa dan harapan dan perlindungan Dari si seperti pembuatnya itu. ya, dari si empunya ya. Ya, yang memang kita dari orang sejarah memang di sini ini di tlatah Pasu Jambe, di Candipuro, di Supiturang, di Senduro ini kan tlatah yang memang tempatnya para Brahmana. Betul, betul. Terus di sini kita juga pasti ini deretan-deretan doa-doa para Betul Brahmana sekali. Resi ya. Ya, maka dari itu saya bilang bahwa pusaka Semeru itu lain daripada yang lain cara terbentuknya menurut cerita yang saya Kadang-kali nun sewu saya bisa Monggo. megang. Wah, luar biasa saya kali ini aja bisa megang keris karena agak tidak biasa gitu. Jadi saudara-saudara, ini adalah yang dikatakan oleh Kang Wanto, satu keris atau pusaka yang tangguhnya Majapahit ya. Ini hal yang barangkali di saat Semeru terkena bencana, karena ini juga dilahirkan oleh para Brahmana atau empu keris di Semeru. Ini adalah hal yang mungkin penting bagi kita bahwa ada keris yang dibuat secara tiban itu pamornya. Nah, barangkali itu informasinya. Keris adalah budaya kita. Keris adalah satu kebanggaan kita bersama, betul. kebudayaan asli Nusantara, dan tentunya Mahameru juga punya kebudayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah keris pusaka yang bersifat tayuhan ya, seperti itu ya. Barangkali itu para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, yang telah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa dalam edisi-edisi yang lain, hari ini edisi keris keris Semeru, keris dari Empu Semeru. Nah, barangkali nanti kita akan lanjutkan dalam edisi keris-keris atau pusaka berikutnya. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam edisi Pusaka Nusantara berikutnya.